Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Losalina di Sekolah Minggu Anak GKPJ. Ya, Losa berharap adik-adik semua penuh dengan sukacita dan semangat ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, ada 4 hal penting yang adik-adik harus ikuti. Yang pertama, ketika adik-adik memuji Tuhan, adik-adik harus memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik harus bernyanyi, mengeluarkan suaranya. Yang kedua, waktu Losa lagi cerita, kita lagi dengar firman Tuhan, adik-adik harus duduk dengan tenang. Adik-adik harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya setelah Losanya selesai cerita, adik-adik bisa mengerti hari ini Losa cerita tentang apa ya. Dan yang ketiga, adik-adik nggak boleh kemana-mana ya. Adik-adik harus duduk dengan diam di tempatnya, mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai selesai. Yang keempat, yang penting, adik-adik ketika berdoa, adik-adik harus mengambil sikap berdoa dengan baik. Tutup matanya, lipat tangannya, karena berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, adik-adik sudah paham, sudah mengerti? Iya, adik-adik kan pinter, adik-adik pasti bisa mengikutinya. Kalau gitu, mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita menaikkan satu pujian Mars Sekolah Minggu. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, kita akan menyanyikan pujian ini dalam bahasa Mandarin. Chuje sui xiao, sewo men tong ta jia ting. 亲爱颠覆同胞相亲，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意诚信，一生一生荣耀主名。Ya, adik-adik tetap berdiri, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, puji-pujian yang akan kami naikkan, itu boleh menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah semangat belum? Iya, pasti udah ya, dari awal pasti sudah ada semangatnya memuji Tuhan, memuji Allah kita yang besar ya, Allah kita yang kuat, Allah kita yang mempunyai semua yang ada di dunia ini. Kita adalah milik Allah dan gunung-gunung, sungai, bintang-bintang di langit semuanya juga milik Allah. Mari kita menyanyikan pujian ini, Allahku besar. Kita nyanyikan dengan semangat. Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau memuji Tuhan kita, Allah yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Iya, nah adik-adik, hari ini kita udah masuk ke dalam bulan Desember. Bulan Desember itu bulan yang penuh dengan sukacita, karena kita akan merayakan apa adik-adik? Merayakan apa? Iya, merayakan hari Natal. Nah, adik-adik udah siap belum menyambut hari Natal? Sudah? Iya, kita harus menyambut hari Natal dengan penuh gembira, dan kita juga harus membagikan kabar Natal ini ke banyak orang ya, supaya semua orang juga bisa merasakan gembiranya hari Natal. Mari kita sama-sama kita menyanyikan lagu Hari Natal Telah Tiba. Hari Natal telah tiba, la. Mari kita bergembira, la. Musik indah, nyanyian merdu, memberitakan kabar Natal, ya, kita dengan berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Hari Natal telah tiba, la. Mari kita bergembira, la. Musik indah, nyanyian merdu, memberitakan kabar Natal, ya, Loso sudah merasakan semangat adik-adik untuk menyambut Natal, karena juga Loso semangat ingin menyambut Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, membagikan sukacita Natal. Ya, Natal itu bukan cuman kita bisa rasakan sukacitanya, tapi kita juga harus menghidupkan arti Natal itu di dalam hati kita. Kita harus benar-benar bisa tahu apa sih arti Natal bagi hati kita, bagi hidup kita. Arti Natal itu adalah pengorbanan dari Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagi lagu Natal, yaitu Natal di Hatiku.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ya, kita harus benar-benar merasakan ya, apa sih arti Natal buat kita, supaya kita benar-benar bisa merasakan sukacita Natal itu sesungguhnya. Kita akan bunyikan lagu ini sekali lagi, seperti palungan. Ya, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Ya, arti Natal itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah arti Natal bagi kita semua. Nah, adik-adik, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik harus duduk dengan tenang ya, mendengarkan losonya cerita dengan sungguh-sungguh. Oke, selamat menikmati firman Tuhan hari ini. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Senang sekali ya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan di Sekolah Minggu Anak GKPJ. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan pimpin kami agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Dan juga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan juga pimpin dan tolong lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah masuk di bulan Desember. Nah, bulan Desember ini adalah bulan yang sangat istimewa, sangat spesial. Kenapa ya adik-adik? Nah, Lause yakin adik-adik pasti sudah tahu jawabannya, karena di bulan Desember ini kita akan sama-sama merayakan hari Natal. Ya betul, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Lause mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kalau adik-adik mendengar Natal, apa yang adik-adik ketahui tentang Natal? Apa yang adik pikirkan nih kalau menjelang Natal nih? Nah, mungkin sebagian adik-adik akan menjawab, Lause, kalau Natal itu banyak acara menarik, Lause. Terus biasanya kalau Natal sebelum pandemi ini, pasti papa mama sudah rencanain mau liburan kemana-mana. Mungkin liburan ke luar kota, atau bisa juga jalan-jalan ke mall, Lause. Nah, kalau di mall itu sudah banyak dekorasi Natal yang cantik-cantik, yang indah-indah. Ya, ada pohon Natal yang tinggi besar dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip. Ada boneka salju, ya. Nah, pokoknya indah semuanya, Lause, di saat Natal ini. Dan juga pasti ada kado Natal, Lause, yang ditunggu-tunggu. Nah, adik-adik, apakah Natal itu hanya sebatas pada perayaan-perayaan yang bagus, hanya sebatas pada dekorasi-dekorasi yang indah? Mungkin selama ini kita hanya peduli dengan pernak-pernik Natal, adik-adik. Tapi apakah makna Natal yang sesungguhnya itu, adik-adik? Apakah adik-adik sudah tahu? Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar nih makna Natal yang sesungguhnya. Dan juga Tuhan sudah juga menyiapkan kado spesial nih, kado yang terindah buat adik-adik semua. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Nah, pada waktu itu adik-adik, Yusuf membawa Maria istrinya yang sedang mengandung. Mereka akan meninggalkan Nazaret. Mereka mau kemana? Mereka mau ke Bethlehem, yaitu kampung halamannya Yusuf. Nah, mengapa ya mereka mau meninggalkan Nazaret dan ke Bethlehem? Ternyata pada waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus yang raja memerintah pada waktu itu memberikan perintah untuk menghitung semua penduduknya. Dan semua penduduk harus kembali ke kampung halaman mereka masing-masing untuk dihitung. Nah, itu raja mau melakukan sensus namanya, adik-adik. Nah, kalau seingat nih, pada tahun lalu negara kita juga melakukan sensus penduduk. Pada waktu itu ada petugas yang datang, atau ada Pak RT yang datang ke rumah kita, adik-adik, mendata berapa jumlah orang di rumah itu. Nah, kira-kira seperti itu ya sensus penduduk. Nah, pada waktu itu Kaisar Agustus ingin menghitung jumlah penduduknya. Jadi, semua orang harus kembali ke kampung halamannya. Begitu juga Yusuf dan Maria, ya. Yusuf membawa Maria kembali ke Bethlehem, kampung halamannya. Nah, tentu saja adik-adik, perjalanan ke Bethlehem adalah perjalanan yang jauh dan lama dan pasti sangat melelahkan. Terutama bagi Maria waktu itu yang sedang mengandung, adik-adik. Nah, setelah menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, akhirnya Maria dan Yusuf tiba di kota Bethlehem. Pada waktu mereka sampai di kota Bethlehem, mereka melihat adik-adik di kota Bethlehem itu sudah ramai dengan orang, penuh dengan orang. Wah, Yusuf dan Maria sudah kelelahan. Mereka ingin cepat-cepat istirahat. Mau cari tempat istirahat nih adik-adik. Yusuf pun pergi ke tempat penginapan, mengetuk pintu tempat penginapan. Tok, tok, tok. Yusuf bertanya kepada pemilik penginapan itu, Pak, apakah masih ada kamar kosong buat kami untuk istirahat? Pemilik penginapan itu menjawab, maaf Pak, sudah tidak ada. Kamar kami sudah penuh, tidak ada lagi kamar kosong. Yusuf kemudian mengetuk lagi penginapan lain. Tok, tok, tok. Pak, apakah masih ada kamar kosong buat kami? Tidak ada Pak, sudah penuh semuanya Pak. Yusuf kembali mengetuk lagi adik-adik. Tok, tok, tok. Pak, apakah masih ada kamar kosong buat kami? Maaf Pak, sudah
penuh, kamar kami sudah penuh semuanya, tidak ada lagi kamar kosong. Wah, adik-adik, Yusuf tidak dapat menemukan satu kamar pun untuk mereka beristirahat. Padahal Maria sudah sangat kecapean, adik-adik, dan pada waktu itu sudah tiba saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Nah, pada akhirnya mereka hanya mempunyai satu tempat yang kosong, yaitu di sebuah kandang hewan ternak, adik-adik. Kandang hewan ternak yang sangat sederhana, adik-adik. Yusuf dan Maria pun beristirahat di sana. Dan pada malam itu, Maria pun melahirkan seorang bayi laki-laki, anak sulungnya, adik-adik. Dan Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makanan bagi hewan ternak, adik-adik, karena pada waktu itu tidak ada tempat lain lagi untuk membaringkan dedek bayi itu. Nah, di malam kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik, di suatu tempat yang tidak jauh dari kota Bethlehem, yaitu di sebuah padang rumput, ada gembala-gembala yang sedang menjaga ternak-ternak mereka. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menyilaukan bersinar di sekeliling mereka. Para gembala sangat takut, adik-adik. Wah, ada apa ya? Ada apa dengan cahaya itu? Ternyata ada seorang malaikat yang datang kepada para gembala. Malaikat itu berkata dengan lembut kepada gembala, "Jangan takut, karena aku membawakan kabar yang luar biasa. Hari ini di kota Bethlehem telah lahir Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Dan kamu akan menjumpainya jika kamu menemukan bayi yang dibungkus kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan." Nah, kemudian adik-adik, langit penuh dengan bala tentara sorga. Mereka memuji Tuhan. Apa yang mereka katakan dalam pujian mereka, adik-adik? Kita sama-sama cari tahu di Lukas pasal 2 ayat 14. Lause akan bacakan buat adik-adik. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, setelah mereka memuji Tuhan, para malaikat pun meninggalkan langit dan kembali ke surga, adik-adik. Meninggalkan para gembala. Nah, para gembala ini tahu bahwa kabar yang mereka dengar dari malaikat itu adalah kabar dari Tuhan. Mereka pun meninggalkan ternak mereka dan cepat-cepat berlari mau mencari bayi Sang Juru Selamat yang dikatakan oleh malaikat tadi, adik-adik. Dan kemudian ketika mereka bertemu dengan Maria, Yusuf dan bayi yang dibaringkan di dalam palungan, mereka tahu nih adik-adik bahwa bayi itu adalah Sang Juru Selamat yang telah lama dijanjikan. Mereka memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Mereka juga memberitahukan kepada orang-orang banyak tentang apa yang telah mereka dengar, apa yang mereka lihat tentang kelahiran bayi Yesus, Sang Juru Selamat itu, adik-adik. Ya, mereka terus memuji Tuhan. Para gembala memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan atas kebaikan dan kebesaran Tuhan. Nah, adik-adik, itulah makna Natal yang sesungguhnya, yaitu Allah mengasihi manusia sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan itu jugalah kado yang paling berharga, kado yang paling spesial yang Tuhan mau berikan untuk adik-adik semua. Ya, Tuhan tidak memberikan kado berupa barang yang mahal, barang yang mewah, tapi Tuhan berikan Tuhan Yesus anaknya ke dalam dunia ini, hadir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik, dan kita mau menerima kado yang berharga ini, kado yang spesial ini di dalam hati kita. Kita mau bersyukur dan menerimanya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dan tidak lupa kita juga mau memberitahukan kepada orang-orang di
sekeliling kita tentang kabar Natal ini, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada teman-teman kita, seperti yang dilakukan oleh para gembala tadi. Nah, adik-adik, maukah adik-adik menerima kado spesial dari Tuhan? Nah, saya yakin adik-adik semua pasti mau ya. Terimalah dengan penuh rasa syukur dan sukacita ya adik-adik. Nah, ayat hafalan hari ini langsung ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14 ya. Kita akan baca bersama-sama di 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Langsung ulangi lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah hadir di dunia ini untuk menjadi juru selamat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat senantiasa mengingat makna Natal di dalam hati kami. Dan kiranya indahnya Natal boleh kami rasakan, boleh lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajar kami juga untuk boleh mengabarkan kabar Natal ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Lalu saya ingatkan untuk tetap mengerjakan aktivitas ya, dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Sampai jumpa adik-adik. Gembala jaga dombanya, dengar berita sukacita, oh bersuka citalah, bersuka citalah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, terima kasih Lose untuk firman Tuhannya hari ini ya. Firman Tuhan yang begitu indah yang mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi Lose, apalagi mengasihi adik-adik ya. Nah adik-adik, kita juga akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahannya melalui transfer rekening atau scan QR code yang ada di layar adik-adik ya. Minta tolong mama atau papa, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sekolah minggu kita. Nah, kita juga akan menyanyikan satu pujian yang begitu indah, yaitu Kau Tinggalkan Tatah Mulia. Ya, Tuhan Yesus sudah meninggalkan tahta yang mulia untuk datang bagi kita semua ya. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Maka kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tahta di surga Engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku. Tapi tak duga seluruh Betlehem tak ada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus tinggallah dalam hatiku. Kita ulangi lagi pujian ini. Tahta di surga Engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku. Tapi tak duga seluruh Betlehem tak ada tempat bagimu.
kita tahu ya, Tuhan Yesus waktu datang ke dunia tidak ada tempat baginya. Tapi sekarang kita mau memberikan tempat bagi Tuhan Yesus. Di mana? Ya, di hati kita ya. Biarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai sampai di sini ya. Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan pujian Bapa terima kasih. Adik-adik semua yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita menaikkan pujian ini dengan penuh hikmat. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dalam doa, adik-adik semua ikutin Lose berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami dan kami juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus selalu hidup di dalam hati kami, Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, terima kasih untuk cintamu yang tidak pernah ada batasnya bagi kami semua. Dan kami juga bersyukur karena kami hari ini bisa memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, Lose punya pengumuman penting nih. Ya, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Nah, merayakan Natal Sekolah Minggu Anak GKPJ. Adik-adik semua jangan lupa ya, tanggal 19 Desember jam 12.45, adik-adik yang mau ikut merayakan Natal lewat live streaming Zoom, nanti linknya akan dikasih oleh Lose ke grup WhatsApp masing-masing. Atau mungkin adik-adik mau nontonnya lewat YouTube juga bisa ya. Adik-adik harus mengajak teman yang banyak. Kan tadi Lose udah bilang kan, kita harus memberikan kabar yang gembira ini ke semua orang, biar semua orang bisa merasakannya. Oke, adik-adik jangan lupa ya, kita ikuti perayaan Natal Sekolah Minggu Anak GKPJ ini. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa dan rajin baca Alkitab. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyertai
dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun